Pak Wir dan teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan dengan kelompok saya mengenai UTS Business Opportunity Creation mengenai empathy and define tunanetra. Nah, yang pertama, apa yang mereka katakan dilakukan. Mereka memahami teknik khusus dalam menggunakan tongkat untuk berjalan dan beraktivitas, dan ada sebagian yang mengajak anjing pemandu untuk mengarahkan sekaligus sebagai teman mereka. Mereka juga bergabung dengan komunitas tunanetra untuk berolahraga atau melakukan aktivitas sesuai hobi, sekaligus menjadi sarana untuk bersosialisasi dan bertukar informasi. Di masa pandemi ini, mereka mengalami beberapa kesulitan seperti tidak mendapat pendampingan saat di fasilitas umum, kesulitan dalam membeli kebutuhan pokok, dan semakin jarang bersosialisasi akibat PSBB. Lalu ini apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi pertanyaan yang menyinggung fisiknya, mendengarkan berita melalui radio atau televisi, sebuah dukungan dari orang terdekat, motivasi dari beberapa motivator melalui media sosial, dan berinteraksi dengan lingkungan keluarganya. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan? Ada 5, yaitu sedihnya tidak dapat menuntut ilmu secara maksimal layaknya orang normal, penyesalan kepada kesenangan karena sebelum menjadi tunanetra tidak mendengarkan masukan orang lain, sedih tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal, mengkhawatirkan mobilitas untuk kedepannya, merasa dirinya selalu merepotkan orang karena tidak bisa hidup mandiri. Apa keluhan pelanggan terhadap produk atau layanan? Tidak diterima oleh penduduk setempat, tidak ada yang mendampingi saat berada di fasilitas umum, sulit membeli barang di pasar swalayan, kesulitan menyeberang jalan di jalan umum. Apa manfaat yang dicari dari pelanggan terhadap produk atau layanan? Pengertian dan kemudian di masyarakat agar kaum tunanetra diterima di sekelilingnya, mempunyai keseimbangan yang baik jika berjalan, infrastruktur yang tertata sehingga tunanetra dapat merasa aman jika berpergian di luar rumah, kemudian pelayanan jika kaum tunanetra ingin membeli barang di pasar swalayan. Unsur persona saya yang gunakan adalah namanya Bapak X, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, pendapatan 4 juta per bulan, pengalamannya tidak ada, kemudahannya adalah aplikasi transportasi online yang simpel dan mudah penggunaannya. Goalnya, suatu aplikasi transportasi online khusus untuk masyarakat atau orang-orang yang mengalami kendala yang sama dengan beliau. Masalahnya mencari transportasi online yang mudah dan nyaman dan tidak merepotkan orang lain. User persona saya, namanya Z, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan sebagai pelajar, pendapatan 2,5 juta per bulan. Kebutuhannya, fasilitas infrastruktur untuk tunanetra yang hendak pergi keluar rumah, harapan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh tunanetra jika berpergian keluar rumah. Masalahnya, fasilitas infrastruktur tidak digunakan semestinya, tidak adanya bimbingan yang diberikan sehingga tidak mengerti fungsi fasilitas tersebut. User persona saya namanya Ibu X, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, pendapatan 1 juta per bulan, tidak ada pengalaman khusus, kebutuhan pasar atau supermarket yang menyediakan fasilitas atau pendampingan khusus untuk disabilitas, dalam hal ini tunanetra. Harapan yang atau goals, berbelanja di pasar atau supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masalahnya, tidak ada fasilitas atau dampingan khusus dari pasar atau supermarket untuk tunanetra. Yang kedua, tidak dapat menggunakan smartphone untuk berbelanja online dan melakukan pembayaran online. Berikut saya akan jelaskan IPA WIT dan 1H untuk user persona ibu rumah tangga. What is the problem? Seorang tunanetra tidak dapat berbelanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Who has the problem? Ibu X. Where does the problem occur? Di pasar atau supermarket. When does the problem occur? Saat hendak belanja bulanan atau membeli kebutuhan yang mendesak. How often does the problem occur? 1 bulan sekali. What cause the problem? Tidak dapat membedakan jenis bahan makanan atau satu merek dengan yang lain. What does the problem impact? Kesulitan mendapat makanan sehari-hari, kesulitan melakukan kegiatan rumah tangga. Define dari masalah tersebut adalah menyediakan pendampingan khusus untuk disabilitas, dalam hal ini tunanetra, untuk memberi barang di suatu supermarket. Dan itu pemanfaatan huruf braille di setiap lorong dan rak di supermarket. Lalu refleksi kelompok, disabilitas tunanetra ingin mandiri dan tidak merepotkan orang lain ataupun keluarga. Salah satunya, masalah yang mereka hadapi adalah kesusahan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kita mempunyai ide untuk membantu para disabilitas tunanetra dengan cara memberikan sebuah tools agar mereka tidak kesusahan dalam berbelanja untuk keperluan sehari-hari. Terima kasih.